Tiongkok belum menikmati tahun yang baik dengan lockdown panjang, keruntuhan pasar real estate, krisis perbankan, perang dagang, kerawanan pangan, dan tingkat kerusuhan sipil yang luar biasa tinggi. Tampaknya Partai Komunis Tiongkok yang tadinya tak terkalahkan kini mulai goyah. Saya tahu memang menyenangkan untuk berspekulasi tentang jatuhnya sebuah rezim yang telah melakukan banyak hal buruk, tapi sekarang mungkin adalah waktu yang tepat untuk mengingat bahwa hanya karena kita ingin sesuatu menjadi kenyataan bukan berarti hal itu menjadi kenyataan. Sangat mudah untuk melihat mengapa berita, artikel, dan begitu banyak video YouTube yang berspekulasi tentang berapa hari lagi sampai Tiongkok runtuh mendapat banyak perhatian. Tapi kalau kamu belum menebaknya, hal itu mungkin tidak akan terjadi, setidaknya tidak dalam hitungan hari. Kita juga tidak boleh berharap hal itu terjadi. Betapapun bagusnya gagasan bahwa saingan global terbesar kita akan hancur, kita juga harus menyadari bahwa ini bukan kabar baik bagi siapapun. Dan yang saya maksud bukan hanya 1,5 miliar orang yang sebagian besar tidak bersalah, yang hidup dan membesarkan keluarga mereka di Tiongkok. Saya juga bicara tentang kita semua yang bergantung pada sistem keuangan dan perdagangan global yang rumit yang tidak akan bereaksi dengan baik kalau pemain terbesar kedua tersebut mengalami kekacauan. Untuk memahami judul yang sangat menarik ini, kita harus selalu memahami beberapa hal penting. Jadi, kenapa semua orang tiba-tiba mengira Tiongkok ada di ambang kehancuran? Seberapa besar kemungkinan prediksi ini menjadi nyata? Dan akhirnya, mengapa ini kemungkinan besar dibuat berlebihan? Sebelum saya membahas keruntuhan Tiongkok, saya ingin menandai dua hal. Yang pertama adalah bahwa angka perekonomian internal Tiongkok sangat tidak dapat dijadikan acuan, dan dalam banyak kasus angka tersebut telah diubah oleh pihak berwenang untuk menampilkan kondisi perekonomian Tiongkok ke arah yang lebih positif. Hal lainnya adalah saat saya sedang meneliti dan membuat video ini, saya memperhatikan bahwa YouTuber ekonomi muda lainnya bernama Uang dan Makro membuat video yang sangat mirip. Sebagian besar kita telah mengeksplorasi isu-isu yang memang terpisah dalam tema yang lebih besar dari narasi keruntuhan ini, tapi saya tetap ingin mengapresiasi karyanya karena dia hebat dalam menyadarkan jurnalis dan penonton YouTube dari bias mereka, termasuk saya juga di masa lalu. Meskipun saya pikir saya yang terakhir tertawa dalam situasi inflasi ini. Oke, sekarang perekonomian Tiongkok sedang tidak berada dalam kondisi yang baik akhir-akhir ini karena sejumlah alasan yang menurut saya layak untuk dibahas secara terpisah. Baru-baru ini wilayah itu mengalami gelombang panas dan kekeringan yang mencapai rekor tertinggi. Gelombang panas di negara manapun adalah berita buruk, tapi Tiongkok tidak siap menghadapinya. Sebagian besar kapasitas industri mereka berasal dari pusat-pusat kota yang terpaksa ditutup karena panas ekstrim yang menyebabkan kondisi sulit untuk keluar rumah, apalagi melakukan pekerjaan fisik di pabrik-pabrik dalam negeri. Kekeringan juga adalah berita buruk bagi perekonomian. Saat itu situasi di lapangan mungkin tidak seburuk yang dikatakan orang. Tidak ada seorang pun yang akan kehabisan air minum. Orang-orang di Tiongkok juga tidak akan minum air PDAM-nya. Tapi masalah pasokan air akan berdampak nyata di wilayah lain. Industri di Tiongkok sangat terkonsentrasi di sepanjang sungai-sungainya, terutama Sungai Yangtze yang adalah jalur air yang memiliki 175 kota yang dibangun di sepanjang tepiannya. Kalau Sungai Yangtze adalah negara berdaulat, maka Sungai Yangtze akan menjadi negara dengan perekonomian terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat dan tentunya Tiongkok sendiri. Itu mengering di sepanjang bagian penting tertentu yang secara langsung mengganggu pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik biasa yang membutuhkan sungai untuk pendinginan, pelayaran internal naik dan turun jalur air, pengelolaan limbah karena limbah dan limpasan industri menjadi lebih terkonsentrasi, dan tentu saja pertanian. Tiongkok adalah negara yang sangat subur dengan banyak lahan pertanian produktif, tapi juga punya banyak orang untuk diberi makan. Sebagai sebuah negara, negara ini masih bergantung pada impor pangan untuk memberi makan penduduknya yang besar. Pasar pangan internasional telah menyaksikan harga bahan pokok seperti biji-bijian, beras, dan protein meroket akibat perlambatan pertanian, inflasi umum, serta perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, 2 dari 10 negara penghasil gandum terbesar di dunia. Ironisnya, Tiongkok sudah mengalami kesulitan dalam produksi pangan tahun ini karena banjir. Sekali lagi, saya ingin menekankan bahwa kemungkinan besar penduduk di Tiongkok tidak akan kelaparan karena kekurangan pangan ini, setidaknya tidak dalam 27 hari ke depan atau kapan. Tapi memberi makan keluarga akan menjadi jauh lebih mahal, terutama untuk kebutuhan pokok seperti daging babi yang adalah sumber produksi biji-bijian di Tiongkok. Penting untuk diingat bahwa meskipun warga Tiongkok jauh lebih kaya dibandingkan 10 tahun yang lalu, Tiongkok masih adalah negara yang sangat miskin menurut standar barat, dengan rata-rata pekerja di perkotaan hanya berpenghasilan 14.000 per tahun dan petani di pedesaan berpenghasilan jauh lebih rendah dari itu. Kalau kamu berasal dari negara dengan perekonomian maju dan pernah mengalami kesulitan dengan harga pangan, bayangkan betapa sulitnya hal ini bagi masyarakat dengan pendapatan yang jauh lebih sedikit. Ada pepatah kuno yang mengatakan bahwa masyarakat hanya tinggal 3 kali lagi melewatkan makan untuk runtuh secara total, dan mungkin kita sudah mulai melihat versi yang lebih pelan dari hal ini. Sekali lagi, tidak ada yang kelaparan, tapi saat masyarakat harus mulai melakukan pengorbanan serius untuk makan, maka kerusuhan sipil yang belum pernah terjadi sebelumnya mudah dipicu. Sekarang
Sekarang kalau kekurangan makanan dan air masih kurang, maka permasalahan yang ada juga masih terus berlanjut. Rumah dan pekerjaan. Saya akan segera menghadirkan video tentang krisis utang Tiongkok versi bahasa Indonesia, di mana di situ segalanya akan menjadi lebih buruk. Tentu ada permasalahan dengan pengembang properti Tiongkok yang mengancam akan menyebabkan jutaan orang kehilangan properti yang telah mereka bayarkan, dan meskipun pemerintah sejauh ini berhasil mengatasi masalah tersebut, hal ini tidak mengubah fakta bahwa industri terbesar Tiongkok dibangun dengan pasir. Sangat mudah untuk menumbuhkan perekonomian melalui kombinasi manufaktur berbiaya rendah, pemerintah memberikan stimulus melalui infrastruktur, dan pembangunan rumah untuk memasok pasar yang semakin spekulatif. Permasalahannya adalah meskipun strategi ini mungkin sangat efektif dalam jangka pendek tapi tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Mencoba menumbuhkan perekonomian dengan memanfaatkan ketiga taktik ini adalah seperti mencoba menjadi seorang atlet dengan menginfus setara energi 5 jam. Kamu mungkin akan memecahkan rekor dunia lari 100 meter, tapi hatimu mungkin akan meledak sebelum kamu bisa menyelesaikan maraton. Sederhananya, manufaktur berbiaya rendah di Tiongkok telah menghasilkan banyak uang bagi negaranya. Penduduk Tiongkok masih belum kaya menurut standar barat, tapi pendapatan mereka jauh lebih besar dibandingkan 10 tahun yang lalu. Ini berarti daya saing biaya mereka tidak sekuat dulu dan produsen kini mencari opsi lain seperti Vietnam, India, Indonesia, dan bahkan Amerika. Tentu, pekerja pabrik di Amerika menuntut upah yang jauh lebih tinggi dibandingkan pekerja pabrik di Tiongkok, tapi biaya pengiriman akhir-akhir ini sangat mahal. Pada bulan Juli 2021, biaya pengiriman kontainer pengiriman standar 40 kaki dari Shanghai ke Los Angeles sekitar $2.500. Pada bulan Juli 2022, harganya $20.000. Rata-rata pekerja pabrik akan menghasilkan lebih dari 2 kontainer pengiriman produk setiap tahunnya, yang berarti bahwa jika perusahaan-perusahaan Amerika harus membayar pekerjanya sebesar $35.000 setahun lebih, mereka masih unggul. Mereka akan menghemat uang sekaligus mendapatkan keuntungan dari jalur pasokan yang lebih pendek dan tidak rumit, serta dapat mengatakan bahwa produk mereka dibuat di Amerika. Di masa lalu, fenomena jebakan pendapatan menengah telah diabaikan dalam kasus Tiongkok karena rendahnya upah tenaga kerja hanyalah sebagian kecil dari apa yang membuat manufaktur Tiongkok begitu kompetitif. Negara ini juga mendapat manfaat dari lemahnya undang-undang mengenai dampak lingkungan, pengiriman murah melalui skala ekonomi yang besar, tenaga kerja yang relatif terampil, standar kondisi kerja yang rendah, dan aglomerasi teknis. Aglomerasi teknis adalah keuntungan yang diperoleh bisnis karena dekat dengan bisnis lain di industri yang sama. Kalau pemasok, pekerja, konsultan, pelanggan, bahkan pesaing sangat berdekatan, maka hal itu mendorong terjadinya pertukaran komponen, keterampilan, ide, feedback, dan persaingan masing-masing. Kota-kota seperti Shanghai, Shenzhen, Chongqing, dan Guangzhou mendapat manfaat besar karena menjadi pusat aktivitas bisnis yang ramai, atau setidaknya demikian. Tapi perang dagang, lockdown yang berkepanjangan, dan gelombang panas yang telah kita bahas sebelumnya, semuanya memberikan dampak besar pada aktivitas bisnis ini yang memiliki potensi untuk berkembang pesat karena manfaat dari aglomerasi memerlukan aktivitas dalam jumlah besar. Segera setelah beberapa bisnis kehabisan tenaga, lainnya juga menyusul. Tapi mungkin saya juga melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan banyak ekonom saat menilai perekonomian Tiongkok, yaitu berasumsi bahwa perekonomian Tiongkok masih bergantung langsung pada kinerja perdagangan ekspor. Meskipun ekspor jelas masih adalah bagian yang sangat besar dari perekonomian Tiongkok, itu juga memiliki pasar domestik yang seperti kebanyakan perekonomian lainnya menyumbang sebagian besar outputnya. Tapi permasalahan yang dihadapi adalah sebagian besar output itu muncul dalam bentuk perumahan dan infrastruktur. Belanja infrastruktur adalah cara yang bagus untuk menstimulasi perekonomian. Untuk membangun jalan raya, kereta api, jembatan, dan semua hal yang telah dibangun Tiongkok secara massal dalam 3 dekade terakhir, kamu perlu mempekerjakan banyak orang dan mengeluarkan banyak uang. Hal ini juga memberikan uang langsung kepada pekerja dan dunia usaha dengan cara yang sama seperti stimulus langsung seperti keringanan pajak atau pemeriksaan stimulus. Tapi hal ini juga mempunyai manfaat tambahan, yaitu menciptakan sesuatu yang akan terus memberikan nilai tambah bagi perekonomian selama bertahun-tahun dan dekade mendatang. Kedengarannya bagus, tapi kalau nanti kamu akan menonton video baru di sini tentang kereta api Tiongkok senilai $850 miliar yang entah kemana, kamu akan tahu bahwa kamu tidak bisa melakukan ini tanpa henti. Stimulus yang efektif harus dilakukan untuk melawan siklus naik turunnya perekonomian. Pemerintah harus menerapkan stimulus saat perekonomian sedang menghadapi penurunan, dan mereka harus mengurangi atau bahkan membatalkan upaya stimulus saat perekonomian berjalan dengan sangat baik. Tiongkok pada dasarnya telah menerapkan akselerator stimulus infrastruktur selama 2 dekade terakhir dan terus melakukan upaya lebih keras lagi sejak GFC. Ini berarti mereka mampu membangun banyak hal yang luar biasa dan menjadi berita utama yang mengesankan. Tapi mereka melakukannya dengan menghabiskan banyak uang pada saat mereka sebenarnya tidak membutuhkannya. Mereka juga kini kehabisan bahan untuk dibangun. Hampir semua infrastruktur yang masuk akal untuk dibangun di Tiongkok telah dibangun, yang berarti kini pemerintah terpaksa merombak dan mengulang kembali proyek yang sudah bagus atau membangun sesuatu di wilayah yang sebenarnya tidak membutuhkannya. Kamu mungkin pernah mendengar tentang kota hantu di Tiongkok, pembangunan dengan ribuan apartemen tapi tidak ada yang tinggal di situ. Semua kota hantu itu juga memiliki jaringan jalan hantu, utilitas hantu, dan layanan publik hantu. Yang lebih buruk dari sekedar
besar tidak memberikan manfaat, infrastruktur ini adalah tanggung jawab yang berkelanjutan karena infrastruktur ini perlu dipelihara dan dalam banyak kasus didanai melalui pinjaman pemerintah daerah. Faktor pendorong utama inisiatif Belt and Road Tiongkok adalah bahwa Tiongkok dapat majukan belanja infrastrukturnya di wilayah-wilayah yang benar-benar mendapat manfaat dari inisiatif tersebut. Tiongkok melakukan investasi besar-besaran di negara-negara berkembang di Asia Tenggara dan Afrika dengan memberikan pinjaman besar dari bank-bank milik negara kepada pemerintah yang lebih kecil untuk mendanai pembangunan pelabuhan, jalur kereta api, dan modal fokus perdagangan lainnya. Dari 54 negara di Afrika, 49 negara mempunyai pinjaman infrastruktur dari Tiongkok. Pinjaman itu umumnya diberikan dengan syarat bahwa pembangunan akan dilakukan sebagian besar atau secara eksklusif oleh perusahaan-perusahaan Tiongkok yang menggunakan tenaga kerja Tiongkok sehingga perekonomian Tiongkok tetap memperoleh keuntungan dari manfaat stimulus belanja pemerintah. Tentu, jika Tiongkok membangun pelabuhan di Afrika, mereka tidak akan langsung mendapatkan manfaat dari efisiensi tambahan yang pelabuhan itu berikan bagi perekonomian mereka, selain mungkin membuka peluang bagi mitra dagang baru yang tidak kecil, tapi masih belum sebaik membangun pelabuhan yang sangat dibutuhkan di negara mereka sendiri jika memang negara mereka memerlukan pelabuhan tambahan. Dengan berinvestasi pada infrastruktur di luar negeri, pemerintah Tiongkok mengganti efisiensi pasar domestik dengan aliran pendapatan dalam bentuk pembayaran kembali pinjaman. Artinya, mereka dapat memasukkan uang ke kantong para pekerjanya sambil mendapatkan mitra dagang baru dan menyebarkan pengaruh ekonominya tanpa perlu mengeluarkan uang dalam jangka panjang, karena semuanya akan dibayarkan kembali kepada mereka. Hanya saja hal itu belum terjadi. Tiongkok harus memutihkan jumlah besar pinjaman ini karena pemerintah negara tempat mereka meminjamkan uang itu tidak bersedia atau dalam banyak kasus tidak mampu membayarnya kembali. Ini bisa terjadi karena jumlah alasan di mana sebagian besar perekonomian Afrika sangat kecil dan tidak stabil, tapi dalam banyak kasus kegagalan ini terjadi karena belanja infrastruktur tidak memberikan manfaat seperti yang dijanjikan karena tidak direncanakan dengan baik, dibangun dengan buruk, atau tidak pernah selesai. Sejujurnya Tiongkok telah bermurah hati dengan inisiatif pemutihan pinjaman ini, tapi hal itu biasanya dilakukan dengan syarat bahwa negara-negara yang berhutang budi sejalan dengan dukungan mereka pada Tiongkok dalam ambisi internasionalnya yang lebih kontroversial. Pinjaman yang belum dibayar membawa kita ke perumahan. Tiongkok sangat terekspos dengan real estate. Di Amerika Serikat, perumahan memberikan kontribusi sekitar 15-18% pada total output negara. Itu mulai dari pembangunan rumah baru hingga renovasi, lanskap, dan bahkan komisi penjualan agen real estate. Bahkan pada tingkat 15%, Amerika bisa dibilang sudah terlalu terekspos pada industri yang sangat spekulatif ini. Tapi di Tiongkok, angkanya mencapai 30%. 30% output Tiongkok dan porsi pertumbuhan yang sama besarnya selama beberapa dekade terakhir didorong oleh sektor perumahan. Hal ini karena seperti halnya infrastruktur, perumahan adalah cara yang sangat mudah untuk meningkatkan lapangan kerja dan belanja rumah tangga. Konstruksi selalu membutuhkan banyak tenaga kerja dan masyarakat memperlakukan pengeluaran untuk rumah baru dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan pengeluaran untuk barang konsumsi biasa. Rumah tangga di Tiongkok rela menanggung utang dalam jumlah besar untuk membeli apartemen di gedung-gedung yang dibangun dengan buruk di atas tanah milik pemerintah. Sejauh ini sistem ini bersifat win-win bagi semua yang terlibat. Para investor menyaksikan harga-harga rumah mereka meroket karena utang yang tak ada habisnya yang memicu spekulasi. Bank-bank mampu memberikan pinjaman dalam jumlah besar kepada industri yang sebagian besar percaya bahwa pemerintah tidak akan membiarkan kegagalan. Pemerintah provinsi menghasilkan banyak uang dengan menjual penggunaan lahan hak untuk pengembang. Para pengembang menghasilkan banyak uang dengan membangun rumah murah yang bisa mereka jual dengan harga yang sangat mahal, dan pemerintah pusat senang karena keserakahan ini sangat bagus untuk lapangan kerja dan angka pertumbuhan. Tapi seperti sebuah putaran, hal ini pasti akan berakhir dengan bencana, dan memang demikian adanya. Akan ada beberapa video lain yang meliput perumahan, utang, dan perpajakan pemerintah di Tiongkok. Jadi saya tidak ingin terlalu mengungkapnya di sini. Tapi saya ingin menyoroti bahwa runtuhnya pasar ini menciptakan kepanikan bahwa bank tidak akan dapat memenuhi penarikan dana karena mereka juga banyak berinvestasi di pasar real estate. Warga Tiongkok kini menghadapi hal yang sebelumnya tidak terpikirkan, yaitu rumah mereka yang mewakili investasi, tabungan, perencanaan pensiun, dan perumahan mereka kini tidak dapat dijual lagi. Dan itu pun jika mereka cukup beruntung untuk bisa memiliki rumah. Pengembang tidak dapat menyelesaikan proyek yang telah dibayar oleh masyarakat seringkali dengan kombinasi tabungan mereka sendiri dan KPR. Orang-orang yang kemungkinan besar tidak akan mendapatkan rumah kini menolak membayar KPR mereka, yang berarti bank akan kehabisan uang tunai lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Untuk mengantisipasi kekurangan uang tunai, masyarakat akan menarik tabungan mereka dari lembaga yang beresiko, dan hal ini hanya akan semakin mempercepat masalah. Hal ini adalah tindakan klasik yang merugikan bank, dan sebagian besar ekonom melihat ini sebagai bencana keuangan. Jadi ada kegoyaan pasar perumahan setidaknya 2 kali lipat lebih kuat dari krisis keuangan global, kebangkrutan pemerintah kota, keruntuhan investasi asing, kegagalan infrastruktur, perang dagang, kekeringan, banjir, gelombang panas, lockdown yang diperpanjang, kelangkaan pangan, ketidakstabilan sipil, perlambatan industri, dan penarikan dana perbankan. Itu adalah daftar singkat dari hal-hal yang sedang bermasalah di Tiongkok saat ini. Belum lagi populasi yang menua, hilangnya keunggulan kompetitif industri dalam jangka panjang, dan kemungkinan bertahap menuju pemerintah yang kurang ramah pada dunia usaha dan lebih otoriter. Kita bisa mengabaikan faktor-faktor
faktor itu untuk saat ini karena sekali lagi kita hanya mencoba mencari tahu apakah Tiongkok akan runtuh dalam 27 hari ke depan atau kapanpun itu. Tapi dengan semua ini terjadi pada saat yang sama, mungkin akan lebih efisien untuk bertanya mengapa Tiongkok tidak akan runtuh. Untuk menjelaskan hal ini, pertama kita harus mendefinisikan apa itu keruntuhan. Kalau kita mendefinisikan keruntuhan sebagai kehancuran total tatanan masyarakat, orang-orang turun ke jalan, pemerintah digulingkan, maka hal ini seperti musim semi Arab. Dalam banyak hal ada beberapa kesamaan. Pemberontakan itu dimulai dengan stagnasi pertumbuhan ekonomi di Tunisia dan diarahkan pada pemerintah otoriter yang menghambat kebebasan masyarakat. Jadi negara ini bisa saja runtuh sama seperti Amerika yang runtuh saat krisis keuangan global, atau dengan cara yang sama bahwa apapun secara teoritis bisa terjadi kapan saja. Jika kepemimpinan pemerintah terpojok atau mencoba melakukan sesuatu seperti menyerang Taiwan, maka negara itu akan runtuh dan dengan cepat akan berubah menjadi negara gagal. Ini sangat tidak mungkin. Kita sebagai ekonom juga tidak tahu apa yang tidak kita ketahui. Bisa saja terjadi apa saja, mulai dari bencana alam lebih lanjut, pertikaian pemerintah hingga invasi alien yang dapat menyebabkan keruntuhan negara. Tapi, itu bukanlah situasi yang hanya terjadi di Tiongkok. Hanya Tiongkok berada dalam situasi yang sedikit lebih berbahaya saat ini. Jika saya harus menyajikan laporan probabilitas skenario, ini akan menjadi peluang 1%, di mana perekonomian reguler mungkin 0,5% dan sesuatu seperti Rusia menjadi 25%. Potensi keruntuhan lainnya bukanlah keruntuhan dalam pengertian tradisional, melainkan kemunduran menuju perekonomian terencana terpusat yang tertutup kembali. Dalam banyak hal kita dapat melihat hal ini terjadi, negara ini menjadi lebih ketat dalam menentukan siapa yang keluar dan siapa yang masuk. Tidak dapat disangkal bahwa negara ini telah mengambil kepribadian yang lebih nasionalistis dan menyelaraskan diri dengan negara-negara yang juga terputus dari akses ke seluruh dunia. Saya berpendapat bahwa jika hal ini benar-benar terjadi, maka hal ini akan terus menjadi penurunan bertahap yang sangat lambat, bukan keruntuhan, dalam arti bahwa suatu hari Tiongkok akan sadar bahwa ini adalah Korea Utara 2.0. Hal ini juga akan jauh lebih sulit untuk dilakukan. Salah satu alasan mengapa memiliki populasi kaya begitu fantastis adalah karena mereka memiliki kapasitas untuk aktif secara politik. Penduduk Tiongkok meskipun masih belum kaya menurut standar barat, tidak hidup dari makan sehari seperti dulu saat negara itu tertutup dengan dunia luar. Jauh lebih sulit untuk menundukkan masyarakat yang telah merasakan kekayaan dan kebebasan. Bukan tidak mungkin, tapi jauh lebih sulit. Oke, sekarang saya berlindung dari komentar ini tidak berjalan dengan baik. Jika seluruh situasi ini benar-benar memburuk, mungkin lebih baik untuk melihat beberapa alasan yang lebih realistis mengapa hal itu mungkin tidak terjadi. Yang pertama adalah Tiongkok mampu menanggung beberapa kemunduran ekonomi. Ini adalah periode pertumbuhan ekonomi paling intens dalam sejarah. Negara ini telah berubah dari negara yang sebagian besarnya adalah negara agraris menjadi negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia dalam jenjang karir kerja seseorang. Banyak negara lain mengalami kemunduran ekonomi dan tidak sering kita melihat kemunduran ini berubah menjadi revolusi atau semacamnya. Lagi pula sedikit pelambatan ekonomi mungkin adalah hal yang dibutuhkan negara ini. Ekonomi modern berjalan berdasarkan siklus bisnis yang adalah pola kasar dari masa kejayaan dan kemunduran dengan frekuensi sekitar 1 dekade. Pola ini sebagian besar disebabkan oleh utang. Saat rata-rata masyarakat mengambil utang, maka perekonomian akan berjalan dengan baik, dan lalu saat rata-rata masyarakat melunasi atau gagal membayar utangnya, maka perekonomian akan sedikit melambat. Meskipun perlambatan itu mungkin pahit, tapi jika dikelola dengan baik, hal ini akan memainkan peran yang sangat penting pada kesehatan perekonomian dalam jangka panjang. Kemerosotan akan menyingkirkan bisnis, produk, dan karyawan yang kinerjanya buruk karena semua orang terpaksa melakukan hal-hal yang penting, yang berarti hanya entitas yang paling kompetitif memiliki nilai tambah dan efisien yang dapat bertahan. Saya paham bahwa dari sudut pandang manusia hal ini nampak buruk, tapi dalam jangka panjang hal ini berarti perekonomian dapat bangkit kembali dengan lebih kuat. Hal ini adalah salah satu alasan kenapa rata-rata siklus naik dan turun ini cenderung mengalami tren yang meningkat seiring berjalannya waktu. Kemunduran perekonomian Tiongkok sekali lagi jika dikelola dengan baik dapat menjadi peluang besar bagi perekonomian untuk beralih dari ketergantungan berlebihan pada real estate dan infrastruktur serta fokus pada industri yang lebih bernilai tambah seperti manufaktur berteknologi tinggi, penelitian dan pengembangan, pariwisata, serta keuangan. Perekonomian Tiongkok juga jauh lebih kuat dari perkiraan sebagian besar ekonom. Hal ini mungkin membingungkan terutama karena saya telah mengatakan bahwa banyak industri terbesar di negara ini dibangun di atas fondasi yang lemah. Tapi kedua faktor ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Industri real estate dan infrastruktur di negara ini sedang mengalami keruntuhan, baik secara harfiah maupun kiasan. Tapi pemerintah Tiongkok mampu mengendalikan dampak buruk dari permasalahan ini dalam jangka pendek. Tiongkok memiliki cadangan mata uang asing terbanyak dibandingkan negara manapun di dunia dengan selisih yang sangat besar. Ini berarti bahwa dalam skenario yang lebih buruk, mereka dapat sepenuhnya menahan aliran dana dengan hanya mencetak lebih banyak uang dan menyebarkannya melalui bank-bank milik negara. Biasanya hal ini akan menyebabkan inflasi, tapi Tiongkok mampu menanggungnya saat ini. Salah satu efek samping positif dari semua keraguan konsumen ini adalah bahwa Tiongkok tidak mengalami masalah inflasi seperti yang dialami banyak negara lain di negara-negara barat. Bank sentral Tiongkok sebenarnya telah melawan tren global dan saat ini sedang menurunkan suku bunga dengan harapan dapat mengimbangi dampak buruk yang disebabkan
oleh jatuhnya pasar perumahan. Mereka juga dapat mencegah dampak buruk ini dengan memakai cadangan mata uang asingnya untuk melindungi nilai mata uangnya sehingga tidak berakhir seperti Turki atau Venezuela. Ternyata memiliki tumpukan uang sebesar 3,4 triliun dolar juga sangat efektif dalam menopang ketahanan pangan. Tiongkok sudah mengimpor lebih banyak pangan dibandingkan mengekspornya, dan kalau Tiongkok perlu mengeluarkan sedikit uang ekstra untuk memastikan warganya mendapatkan makanan, Tiongkok akan dengan senang hati melakukannya karena mengetahui alternatif lain. Ada juga faktor non-ekonomi. Tentu ini di luar kemampuan saya, tapi penduduk Tiongkok tidak memiliki peluang yang sama untuk tingkat ketidakstabilan pemerintahan dan ketegangan sipil yang dapat membuat rezim roboh. Pemerintah otoriter memantau semua orang dengan sangat ketat. Masyarakat pasti akan menyuarakan frustasinya, terutama jika mereka berada dalam situasi di mana mereka tidak akan mendapatkan rumah yang telah mereka bayarkan. Tapi protes ini tidak ditujukan ke pemerintah atau negara, melainkan hanya sebuah cara umum bagi masyarakat untuk meminta pemerintah memberikan dana talangan kepada mereka pada situasi yang mereka alami. Kemungkinan besar pemerintah akan menolong mereka. Orang-orang rela melepaskan banyak kebebasan kalau itu berarti mereka menjadi kaya. Tapi dalam banyak kasus, keluarga telah mengumpulkan tabungan dari beberapa generasi untuk membeli rumah sederhana yang mungkin tidak akan terwujud. Pemerintah kemungkinan besar akan melakukan yang terbaik dan berinvestasi pada proyek pembangunan untuk meringankan dampak kemerosotan ekonomi ini. Tapi daripada membangun jalan tanpa tujuan, pemerintah mempunyai peluang untuk membangun sesuatu yang memang dibutuhkan, yaitu perumahan yang telah dibayar oleh masyarakat. Hal ini adalah sebuah win-win solution. Ini akan memberikan stimulus ekonomi pada saat negara memang membutuhkannya, dan ini akan menghindari situasi di mana puluhan juta orang tidak akan mengalami kerugian, situasi yang cenderung menjadi sedikit revolusioner. Oke, meskipun semua ini tidak akan menyebabkan keruntuhan total perekonomian Tiongkok, setidaknya hal itu bisa berdampak buruk. Akhir dari keajaiban Tiongkok. Para ekonom memperkirakan bahwa isu-isu ini akan menyebabkan berakhirnya pertumbuhan berkelanjutan yang kuat di Tiongkok. Sebagian besar dari mereka mengacu pada pengalaman Jepang, yang adalah negara lain yang tumbuh pesat berkat manufaktur massal dan ekspor yang kuat. Keunggulan kompetitif mereka akhirnya memudar seiring dengan semakin kayanya populasi mereka, dan mereka mulai kehilangan sebagian besar produksi mereka ke negara seperti Tiongkok. Mereka juga mempunyai pasar perumahan yang terlalu meningkat sehingga menyeret perekonomian ke bawah dan menyebabkan stagnasi ekonomi yang berkepanjangan. Jepang juga menderita karena populasi yang menua. Meskipun di Tiongkok disebabkan oleh intervensi langsung pemerintah, sementara di Jepang lebih bersifat sosioekonomi. Hasilnya akan sama, terlalu banyak orang tua yang tidak produktif untuk dirawat dan tidak cukup banyak orang muda yang produktif untuk menggantikannya. Persamaan antara Jepang dan Tiongkok memang luar biasa, dan dapat dilihat mengapa para ekonom mengatakan bahwa ini adalah arah yang dituju oleh negara itu. Tapi pendapat itu mungkin tidak benar, setidaknya seperti yang kamu bayangkan. Tiongkok dan Jepang memiliki jalur pertumbuhan yang serupa. Mereka menghadapi tantangan yang sangat mirip, mereka bahkan bekerja di industri yang sangat mirip, tapi Tiongkok bukanlah Jepang. Sebagai permulaan, Tiongkok masih jauh lebih miskin dibandingkan Jepang pada awal tahun 1990-an saat stagnasi ekonomi dimulai. Ya, memang ada kekayaan luar biasa di pusat kota yang terkonsentrasi, tapi hal ini tidak dialami oleh sebagian besar warga Tiongkok. Pada 1995, Jepang memiliki PDB per kapita sebesar 45.000 dolar. Kini hampir 30 tahun kemudian, Tiongkok memiliki PDB per kapita sebesar 10.500 dolar. Ya, perekonomian Jepang mengalami stagnasi, tidak ada pertumbuhan PDB nyata yang berkelanjutan selama 30 tahun terakhir. Dan ya, perekonomian Jepang berhasil mengatasi stagnasi dengan cukup baik. Perekonomian Jepang masih sangat stabil, aman dan produktif, serta memberikan standar hidup yang baik bagi warganya. Kalau perekonomian Tiongkok mengalami stagnasi saat ini, hal itu tidak akan terjadi karena sebagian besar penduduknya masih sangat miskin menurut standar global. Tiongkok juga adalah negara yang jauh lebih korup dan kurang representatif dibandingkan Jepang. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang telah menjadi negara demokrasi yang berfungsi, dan walaupun negara-negara itu sebagian besar diwakili oleh satu partai selama bertahun-tahun, masyarakat mempunyai pilihan dan kekuasaan untuk memilih partai itu jika mereka mau. Ini adalah kemewahan yang tidak dimiliki oleh warga Tiongkok, yang berarti bahwa jika sentimen masyarakat bergeser ke arah ingin perubahan, mereka tidak punya cara yang mudah dan tanpa kekerasan untuk mencapai perubahan tersebut. Ada kemungkinan besar bahwa jika Tiongkok adalah negara demokrasi reguler, maka partai komunis akan terus terpilih kembali. Apapun komentarmu tentang tindakan mereka di panggung dunia dan tindakan otoriter mereka, tapi bagi sebagian rakyat mereka, 30 tahun terakhir di bawah pemerintahannya adalah masa yang sangat bermanfaat. Masyarakat bersedia bertahan dengan banyak hal jika mereka melihat kondisi kehidupan mereka membaik. Tapi secara historis, kondisi ekonomi telah menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan apakah pemerintahan akan terpilih kembali atau tidak. Dan jika orang tidak bisa memilih pemerintahan mereka, ketegangan cenderung mulai muncul. Besarnya kekuasaan dan kurangnya pengawasan yang dimiliki pemerintah juga berarti bahwa korupsi hanyalah sebuah gaya hidup di Tiongkok. Anehnya, sebagian dari korupsi ini sebenarnya telah membantu pertumbuhan perekonomian karena dunia usaha dapat memotong banyak birokrasi dengan satu atau dua suap kecil. Polymeter membuat video bagus tentang topik ini, jadi tontonlah untuk info lebih detailnya di sana. Korupsi mungkin telah membantu pertumbuhan perekonomian, tapi jika perekonomian tidak tumbuh, korupsi akan menggerogoti perekonomian. Memberikan suap kepada pejabat pemerintah agar tidak menerapkan undang-undang zonasi atau standar polusi pabrik akan menimbulkan
konsekuensi negatif, tapi bukan konsekuensi yang dibayar dengan uang. Jika investasi asing berhenti, industri melambat, dan proyek baru terhenti, maka pejabat yang korup tidak akan punya kesempatan yang sama untuk menghasilkan uang hanya dengan membuka pintu, sehingga mereka akan terpaksa menghasilkan uang dengan mencuri uang dari masyarakat. Sekarang kamu tahu tidak ada yang bisa meramal masa depan, terutama para ekonom. Tapi kalau saya misalnya harus taruhan, prediksi saya adalah bahwa Tiongkok tidak akan berakhir seperti Jepang, tapi akan lebih mirip dengan negara-negara lain yang menjadi sangat kaya dengan cepat. Tapi kekayaan itu tidak menghasilkan model ekonomi yang berkelanjutan. Bukan keruntuhan, tapi lebih adalah penurunan stabil yang lambat. Kalau kamu mau tahu alasannya kenapa kamu melihat berita tentang Tiongkok berada di ambang kehancuran, maka bersiaplah untuk kecewa. Kenyataannya adalah ada seseorang di luar sana membuat video dengan thumbnail berjudul 34 hari sampai Tiongkok hancur. Ini tidak masuk akal, tapi sudah ditonton jutaan mata. Para pembuat konten lainnya melihat kesuksesan video ini dan memakai judul clickbait yang sama untuk menarik penonton ke video mereka sendiri. Beberapa video itu hanya omong kosong, sementara beberapa lainnya memang bagus untuk membahas masalah tersebut. Saya paham bahwa kalau kamu sudah berupaya keras membuat video, kamu pasti mau orang-orang menontonnya. Mari kita tarik kesimpulan. Tiongkok sedang menghadapi situasi ekonomi yang sulit saat ini, tapi keruntuhan total ekonomi terbesar kedua di dunia dengan tingkat kontrol yang tinggi pada mata uang cadangan semi resmi dan sangat sedikit toleransi pada protes publik, itu adalah sesuatu yang sangat tidak mungkin terjadi. Penting untuk tidak membiarkan kebencian yang kita rasakan pada PKT mempengaruhi cara kita menafsirkan berita tentang PKT. Kalau ada di antara kamu yang telah membuka pintu atau menonton video ini lalu merasa gembira atau unggul atas kenyataan bahwa para orang jahat akhirnya menerima akibatnya, maka tidak perlu malu. Sejujurnya saya juga sedikit senang, tapi tolong pertimbangkan dua hal. Seringkali kita cenderung lebih menerima kalau judul-judul berita itu benar karena kita mau itu menjadi benar. Kalau begitu, saya sarankan kamu membaca kembali berita itu, soalnya ditulis tentang negara kita sendiri. Saya rasa banyak dari kalian akan kurang menerima prediksi itu apa adanya. Ini juga mungkin adalah bagian terpenting dari video ini. Kamu tidak mau Tiongkok hancur. Jangan pedulikan sebagian besar warga negara yang tidak bersalah yang hanya berusaha membangun kehidupan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. Bahkan jika kita memikirkan hal ini dari sudut pandang egois, runtuhan ekonomi terbesar kedua di dunia akan menimbulkan banyak kerugian tambahan. Tiongkok adalah pembeli besar ekspor material dari negara-negara seperti Australia, Jepang, Uni Eropa, dan Amerika Serikat. Hilangnya pasar ekspor akan menyebabkan kemerosotan tajam di negara-negara tersebut. Tiongkok juga memproduksi banyak produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan harga yang sudah biasa kita terima. Kalau kamu ingin mengubah inflasi yang kita alami saat ini dari masalah menjadi krisis, maka hentikan ekspor Tiongkok tanpa ada kesempatan untuk mencari pemasok alternatif. Pada akhirnya, keruntuhan Tiongkok tidak akan menyelesaikan masalah apapun di Tiongkok. Sekalipun pemerintahan mundur dengan cara yang damai, akan ada kekosongan kekuasaan besar yang kemungkinan hanya akan diisi oleh rezim otoriter lain. Siapapun yang subscribe di channel ini sekarang nantinya akan lebih paham sudut pandang lain pada pemerintah Tiongkok. Tapi, keruntuhan bukanlah mekanisme untuk menghasilkan perubahan yang produktif. Sebaliknya, apa yang kita semua harapkan adalah perubahan secara bertahap menuju sistem yang lebih terbuka pada komunitas internasional dan mengurangi rasa curiga pada warga negaranya sendiri. Terima kasih sudah menonton sobat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.